Sambut salam kerindu, salam SFB. Semangat, fraternitas. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, pada hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita mengenai nilai semangat, karakter, sukacita. Sebelumnya, coba kita lihat apa tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar anak-anak Ibu semuanya dengan semangat dan penuh sukacita memahami nilai SFD, nilai semangat, karakter sukacita secara aktif dan mampu melaksanakan nilai-nilai karakter sukacita dan indikator-indikatornya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, sebelumnya apa itu sukacita? Nah, yang pertama menurut KBBI, sukacita semakna dengan kata suka hati atau girang hati yang berarti emosi yang timbul karena mendapatkan atau mengharapkan hal-hal baik. Yang kedua, menurut beberapa ahli, sukacita adalah keadaan hati yang senang serta ajakan bahwa dalam keadaan apapun perlu bersukacita. Jadi, dari KBBI dan beberapa ahli ini dapat kita simpulkan bahwa sukacita adalah keadaan di mana setiap orang dapat merasakan kegembiraan penuh karena harapan mereka menjadi kenyataan. Indikator yang pertama karakter sukacita ini nakku adalah mengungkapkan pendapat secara terbuka dan sopan. Nah, mengungkapkan pendapat ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Coba kita lihat lagi. Setiap orang memiliki gagasan atau pendapatnya terhadap sesuatu atau peristiwa. Namun, tidak semua orang berani mengungkapkannya. Nah, hal berpendapat ini aku harus dilatih agar kalian semua mampu menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan serta bisa dipertanggungjawabkan. Berikut ini ada beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk mengungkapkan pendapat. Yang pertama, harus berpikir kritis dan logis. Yang kedua, menjauhkan emosi atau subjektivitas. Yang ketiga, harus mampu memilih fakta sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sulit untuk dibantah. Kita masuk ke indikator yang kedua, membiasakan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Nah, mengucapkan terima kasih adalah salah satu bentuk apresiasi terhadap kebaikan orang lain serta bersyukur atas apa yang terjadi. Mengucapkan terima kasih juga merupakan cara sederhana untuk bertindak sopan kepada orang lain. Nah, ini termasuk ke dalam salah satu nilai moral dasar yaitu mengucapkan terima kasih, meminta maaf dan meminta tolong. Tapi di sini yang pertama kita bahas adalah mengucapkan terima kasih. Manfaat jika kita mampu mengucapkan terima kasih, yang pertama, membantu seseorang belajar melihat ke arah yang positif. Yang kedua, menjadi pribadi yang ramah. Yang ketiga, disukai banyak orang. Dan yang terakhir, tidak dianggap sombong dan tidak tahu bersyukur. Oke, di sini Ibu ada soal yang pertama. Tuliskan 2 pengalaman kamu mengenai berterima kasih kepada sesama yang telah kamu lakukan. Sekali lagi Ibu ulangi. Soal pertama, tuliskan 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Oke, kita lanjut. Indikator yang ketiga, menunjukkan hidup yang penuh syukur. Nah, saat seseorang mampu bersyukur atas hal baik maupun hal buruk dalam hidupnya, maka ia akan menemukan kedamaian hidup dalam segala hal. Dengan bersyukur, kita juga menerima orang lain apa adanya. Bersyukur berarti berhenti mengeluh, berhenti mencari kesalahan, serta mencari pembenaran dan berpandangan negatif. Ada beberapa cara untuk bersyukur. Yang pertama, perlakukan setiap hari sebagai anugerah. Yang kedua, cari peluang. Yang ketiga, buat catatan harian tentang bersyukur terhadap hidup. Yang keempat, berjanji untuk tidak mengeluh. Dan yang kelima, ucapkan dan nyatakanlah rasa syukur itu setiap hari. Indikator yang keempat, membiasakan hidup yang ceria. Keceriaan menunjukkan bahwa seseorang sungguh menikmati hidupnya. Orang yang berpenampilan ceria akan disenangi banyak orang karena kehadirannya membawa aura sukacita. Hidup yang dijalani dengan ceria akan membuat seseorang bisa melihat segala hal dengan positif. Ia melihat masalah bukan sebagai penyebab ketidakberdayaan, melainkan pengalaman yang mampu mendewasakan. Oke, yang kelima,
Menerangkan materi pelajaran dengan gembira. Sebuah kegiatan akan mudah dinikmati oleh orang yang mengikutinya jika kegiatan itu dijalankan dengan penuh kegembiraan. Hal ini berlaku dalam proses belajar mengajar di sekolah maupun saat daring saat ini, nakku. Jadi, guru dan anak-anak ibu harus mampu bersama-sama mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Yang keenam, menyambut kedatangan orang tua siswa dengan senyum. Peran orang tua dalam perkembangan anak sangatlah penting, begitupun juga dengan peran guru di sekolah. Oleh karena itu, kerjasama antara pihak-pihak ini harus dijalin dengan menyambut kedatangan para orang tua saat ke sekolah dengan hangat, sehingga tumbuhlah kepercayaan dan memiliki dampak positif bagi perkembangan siswa. Yang ketujuh, menyambut kehadiran setiap guru dengan gembira. Nah, siswa yang baik menyambut kehadiran setiap guru mata pelajaran dengan gembira sebagai bentuk semangat yang tinggi dalam belajar, tidak merasa kegiatan belajar mengajar sebagai beban, serta tanda bahwa siswa telah siap untuk menerima pembelajaran. Nah, jadi jika anak-anak ibu mampu menyambut guru-guru mata pelajarannya dengan penuh kegembiraan, itu menunjukkan bahwa kamu telah bersiap dan kamu telah mampu untuk menerima pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Bila proses belajar diawali dengan suasana yang kurang menyenangkan, tentu saja proses belajar mengajar akan terganggu. Oke, yang kedelapan, menghargai hasil karya dan prestasi. Nah, bagaimana maksudnya ini? Menghargai hasil karya orang lain berarti menghormati hasil usaha, ciptaan, dan pemikiran orang lain. Dengan mengapresiasi karya dan prestasi orang lain, kita menghargai setiap usaha dan perjuangan orang lain serta mengingatkan kita untuk terus berjuang sehingga memiliki prestasi dan karya yang membanggakan juga. Menghargai karya orang lain dapat dilakukan dengan cara yang pertama, dengan ucapan seperti memuji. Yang kedua, tidak menjiplak karya orang lain atau sering kita sebut dengan plagiat. Yang ketiga, mampu menyebarkan karya orang lain. Oke, jadi nilai semangat karakter sukacita ini hanya memiliki 8 indikator, yang artinya materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Dan selanjutnya untuk soal nomor 2, silahkan nakku kamu analisis dan kamu jelaskan komitmen apa yang telah kamu peroleh dari materi kita hari ini mengenai sukacita. Silahkan kamu tuliskan niat yang tumbuh di dalam hati kamu, apa yang telah menjadi pembelajaran baru yang telah kamu terima. Nah, tuliskan itu sebagai komitmen kamu dan itu adalah soal kita nomor 2. Jadi sekian untuk hari ini nakku, salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina.